Agama Yahudi yang selama ini kita kenal sebenarnya agama yang identitasnya itu dibentuk di negeri Babilonia atau Persia. Nah, ini akan menimbulkan pertanyaan. Jika sebenarnya identitas agama Yahudi itu baru dibentuk di Persia atau di Babilonia, lantas kenapa kita selama ini memahaminya bahwa agama ini berasal dari Timur Tengah? Permasalahan ini sebenarnya terletak pada sejarah yang panjang dan kompleks, serta soal definisi agama. Dalam Islam, kita memahami ketika Allah menurunkan syariat baru dan Al-Quran, Allah secara gamblang mendeklarasikan dan meresmikan bahwa agama yang ia wahyukan itu sebagai Islam. Jadi secara konsep, nama Islam sebagai agama yang kita anut itu adalah nama yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Nah, konsep seperti ini itu nggak ada dalam agama-agama lain. Nah, begitulah yang terjadi pada agama Yahudi. Pada mulanya, keyakinan dan syariat yang dibawakan oleh Nabi Musa dengan Tauratnya itu tidaklah memiliki nama spesifik. Dalam konteks Islam, Allah tidak pernah menamakan syariat mereka sebagai Yahudi. Bahkan dalam konteks Yahudi sendiri, tidak ada nama khusus yang diberikan oleh Tuhan terhadap ajaran keyakinan mereka dalam kitab suci mereka bahkan. Nah, kalau begitu, dari manakah nama Yahudi itu? Nah, inilah yang kita katakan tadi bahwa enggak ada definisi mutlak tentang apa itu agama. Dan sebutan yang kita sebut sebagai Yahudi itu sendiri merupakan nama yang muncul dari sejarah yang panjang dari kaum Bani Israel sendiri. Nah, enggak hanya nama, identitas agama Yahudi yang kita kenal dan kita lihat sekarang itu adalah agama yang identitasnya dibentuk di negeri Babilonia dan Persia. Jadi banyak tradisi, budaya, ritual, hukum, dan beberapa aspek agama dalam Yahudi itu baru ada ketika mereka berada di negeri orang yaitu negeri Babilonia atau negeri Persia. Dengan kata lain, Nabi Musa, Nabi Harun, hingga Nabi Sulaiman, mereka tidak mengenal jenis tradisi, budaya, dan ritual atau aturan tertentu yang dipraktikkan oleh orang Yahudi sekarang ini. Terlebih, itu juga karena banyak tradisi, budaya, bahkan aspek agama yang juga dipengaruhi dari tradisi budaya bahkan agamanya orang-orang Babilonia dan Persia kuno, seperti agama Majusi atau Zoroaster. Dan karena alasan itulah dalam konteks yang lebih jauh, ada sementara para ahli yang mengatakan bahwa agama Yahudi sekarang ini adalah agama yang sudah dipengaruhi oleh agama-agama kuno di Babilonia dan Persia. Lebih jauh lagi, bahkan mereka menyimpulkan bahwa doktrin atau keyakinan yang berasal dari Bible itu sebenarnya hasil adaptasi atau kata kasarnya contekan dari agama kuno Persia. Oke, di sini kita bukan untuk melegitimasi klaim mereka ya. Jadi teman-teman nggak perlu tersinggung dan ofensif mengenai video ini. Namun jadikan informasi dalam video ini sebagai wawasan saja yang tidak perlu diyakini kebenarannya secara mentah-mentah gitu ya. Nah, karena berpotensi kontroversi dan juga sebab durasi, jadinya kita nggak bisa menjelaskan secara menyeluruh tentang topik kali ini di video ini. Tapi jangan khawatir, karena teman-teman dapat membaca selengkapnya pembahasan di video ini di ebook kita dengan judul Benarkah Al-Quran Menjiplak Bible pada halaman pertama. Jadi di sini teman-teman kita membahas mengenai klaim-klaim yang menuding bahwa Al-Quran telah menjiplak Bible. Namun di sini kita juga memberikan perspektif sebaliknya. Jadi kalau misionaris mengklaim bahwa Al-Quran menjiplak Bible karena alasan tertentu, lantas gimana jadinya jika kitab sucinya misionaris itu juga sebenarnya menjiplak dari elemen eksternal lainnya dengan alasan yang sama pula? Dan di sini kita tidak menyusun atas dasar asumtif ya, melainkan kita susun berdasarkan referensi dan rujukan para ahli. Dan dengan kata lain, bukan kami yang menuding demikian, melainkan dari para ahli sendiri gitu ya. Nah, untuk mendownload ebook ini, teman-teman dapat mengklik link yang ada di atas ini, atau klik aja link yang ada di kolom deskripsi maupun di kolom komentar sesemat di bawah video ini. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Setelah kewafatan Nabi Sulaiman, kerajaannya Nabi Sulaiman itu terpecah menjadi dua. Di sebelah selatan itu disebut kerajaan Yehuda, ya ini karena kawasan ini kerajaannya itu dominan dipimpin oleh keturunan Yehuda bin Israel atau Yakub gitu ya, dan keturunannya Benyamin di situ. Sementara di utara itu disebut kerajaan Israel, karena di sana memuat 12 suku Bani Israel. Jadi singkat cerita, setelah mereka
terpecah seperti itu, mereka kemudian bermusuhan. Dan akhirnya aturan agama sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan dan mereka mulai membangkang seperti itu. Maka akhirnya mereka dihukum oleh Allah sebagaimana juga yang diceritakan dalam surah Al-Isra ayat 4-8. Di mana akhirnya mereka ditaklukkan oleh bangsa-bangsa luar. Pertama, yang ditaklukkan adalah kerajaan di utara terlebih dahulu. Mereka diusir dari negerinya dan kemudian dikenal dengan sebutan 10 suku Israel, suku Bani Israel yang hilang. Lalu selang beberapa saat kemudian, kerajaan selatan juga ikut dikalahkan dan diusir dari negeri mereka. Nah, yang melakukannya itu adalah mereka dari kerajaan Asyur dan kerajaan Babilonia. Dan ketika itu, tempat ibadah mereka atau bait suci dihancurkan, gulungan Taurat kemudian dimusnahkan, para ahli agamanya dan nabi-nabinya itu dibunuh, orang-orang kaya dan orang-orang berpengaruh dan elit Bani Israel kemudian dibuang ke negeri Babilonia yang sekarang ini kawasan itu adalah Irak. Dan akhirnya di Yerusalem itu tinggallah orang-orang miskin dan rakyat jelata saja yang terlantar di sana. Orang-orang Yahudi sekarang memahami peristiwa itu adalah bentuk hukuman dan sekaligus penyebab terjadinya perubahan dalam agama yang dibawakan oleh Nabi Musa itu. Nah, ini karena setelah tempat ibadah itu dihancurkan, Taurat dibakar dan ahli agamanya itu dibunuh, umat-umat Bani Israel yang tersisa dari kalangan rendahan dan rakyat miskin itu kehilangan pegangan agama mereka. Orang-orang Bani Israel yang ditinggalkan di Yerusalem, mereka itu tidak lagi memiliki Taurat dan nggak punya ahli agama lagi. Ditambah ketika itu kan yang bisa baca dan memahami Taurat itu hanya kalangan ahli cendekia. Jadi mereka nggak punya pedoman agama lagi sebab Taurat sudah dimusnahkan. Mau ibadah juga nggak bisa karena para imam itu sudah musnah. Nah, ini karena teman-teman dalam Taurat yang bertanggung jawab sebagai imam dalam ibadah itu harus dari keturunan Lewi bin Yakub. Dan karena mereka sudah meninggal, maka nggak ada lagi yang bisa memimpin ibadah karena yang tahu rincian cara beribadah itu hanya mereka. Nah, akibatnya banyak kemudian Bani Israel yang menikahi orang-orang non-Bani Israel. Dan akhirnya mereka terjerumus pada penyembahan berhala. Nah, orang-orang Bani Israel yang dibuang ke negeri Babilonia itu juga begitu. Ahli Taurat itu dibuang kemana, para imam dibuang kemana, rakyat biasa dibuang kemana seperti itu. Jadi sendiri-sendiri seperti itu tanpa arah. Jadinya sekitaran 70 sampai 100 tahunan, orang-orang Bani Israel di Yerusalem dan yang terusir di Babilonia, mereka dalam kehilangan, dalam keterasingan, dan kegelapan yang disebut dalam bahasa Ibrani sebagai galut gitu ya. Jadi nggak ada kitab suci, nggak ada para nabi, nggak ada imam, nggak ada ahli agama, dan nggak ada bait suci. Nggak ada tempat ibadah seperti itu ya. Nah, namun karena banyak ahli agama dan ahli kitab yang disebut Soferim itu diusir ke Babilonia, akhirnya seiring berjalannya waktu, mereka yang terpencar itu dikit demi sedikit bisa berkumpul lagi, membentuk suatu komunitas. Inilah era di mana identitas agama yang kita kenal sebagai Yahudi itu dibentuk. Jadi setelah sekian lama mereka terasingi, mereka mencoba merekonstruksi ulang atau menghidupkan kembali identitas etnis dan keyakinan atau agama mereka seperti itu. Dan dari sinilah muncul beberapa bentuk identitas Yahudi yang kita kenal dan kita lihat sekarang ini. Nah, apa aja? Nah, pertama, mereka buat tempat berkumpul dan tempat beribadah yang disebut Bait Knesset, yang umum dikenal dengan nama sinagoga. Jadi tempat ibadah Yahudi atau sinagoga itu baru ada belakangan gitu ya. Nah, yang kedua, sinagoga itu juga dijadikan sebagai beit midrash atau semacam madrasah, sekolah lah buat belajar seperti itu ya. Jadi setelah sekian lama Taurat itu hilang seperti itu, mereka mencoba menulis ulang, mempelajarinya, memahaminya dan menafsirkan ulang serta menggali kembali identitas dan hukum-hukum yang ada di dalam Taurat di beit midrash itu. Yang ketiga, bagi mereka menulis bahkan memahami Taurat itu adalah hal yang sulit ketika itu. Dan itu bukan hal yang mudah karena Taurat itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan mereka sudah sekian lama berasimilasi dengan penduduk Babilonia yang berbahasa Arameik. Jadi mereka perlu mempelajari kembali bahasa Ibrani untuk merekonstruksi ulang firman Tuhan. Dan inilah asal muasalnya kenapa bahasa Arameik itu juga dianggap sebagai bahasa sakral bagi Yahudi yang juga jadi bahasanya Yesus atau Nabi Isa dan menjadi hal umum bagi identitas orang Yahudi seperti itu ya. Jadi orang Yahudi itu selain memiliki bahasa Ibrani, mereka juga dikenal memiliki bahasa Arameik seperti itu. Nah, dari sinilah pula munculnya poin keempat, yakni munculnya kitab Targum.
yakni kitab Taurat yang ditulis dalam bahasa Aramik. Karena umumnya orang Yahudi itu kan ketika itu tidak mengerti bahasa Ibrani lagi. Jadi mereka harus membuat Taurat atau menulis Taurat versi terjemahan Aramik untuk dibaca dan dipelajari. Contoh terjemahan Tauratnya itu adalah seperti Targum Onkelos. Kemudian poin kelima, rekonstruksi atau pemulihan Taurat ini berdampak pada adanya pengubahan dalam kitab Taurat itu sendiri. Contohnya teman-teman seperti dalam Kejadian pasal 11 ayat 28 ketika menceritakan mengenai Abraham atau Nabi Ibrahim, Taurat itu menyebutkan nama kota Ur Kasdim. Nah, faktanya teman-teman, di masa Abraham bahkan di masa Musa ketika ayat ini ditulis seperti itu, bangsa Kasdim itu belum ada. Bangsa Kasdim itu pertama kali baru dikenal dari prasasti Shalmaneser III yang berarti 4 abad setelah masa hidup Nabi Musa. Ini mengindikasikan bahwa seseorang telah mengubah ayat Taurat itu dengan menambah Kasdim di dalamnya. Dan itu kemungkinan baru ditambah ketika orang-orang Bani Israel sudah berada di Babilonia atau di Persia. Ketika mereka menulis ulang Taurat seperti itu. Ini karena teman-teman Kasdim itu juga berlokasi di Babilonia. Sehingga mungkin seseorang ingin pembaca Taurat relate dengan konteks ceritanya yang mana secara bersamaan orang Yahudi itu juga hidup di kawasan Babilonia seperti itu gitu ya. Nah menariknya teman-teman, kalangan Rabi Yahudi itu juga mengakui bahwa Taurat itu telah berubah. Jadi long story short teman-teman, yang merekonstruksi atau menulis ulang kitab Taurat itu bernama Ezra. Ada sebuah naskah bernama Tosefta itu menyebut bahwa Ezra itu diyakini atau dipandang sebagai Musa kedua karena ia yang memulihkan Taurat dan juga sekaligus mengubah Taurat dalam bentuk yang berbeda. Dan gak hanya itu teman-teman, ketika itu termasuk juga munculnya tradisi mengubah kata-kata dalam Taurat yang disebut dengan nama Tikkun Soferim, Tikkune Soferim. Dan lebih jauh lagi teman-teman, mungkin inilah sebab adanya 6.000-an lebih perbedaan antara Taurat versi Yahudi dan Taurat versi Samaritan. Nah, soal identitas komunitas Samaritan itu sudah kita bahas di video episode yang ini gitu ya. Oke, mungkin kita di sini nggak bisa menguraikan secara detail karena durasi gitu ya. Tapi teman-teman dapat membaca di ebook kami dengan judul Apakah Alkitab Bible Masih Asli di bab kedua gitu ya. Ya, memang judulnya itu terdengar kontroversial ya atau tendensius or something. Tapi coba baca dulu e-booknya karena kita juga menulisnya dengan sumber rujukan gitu ya. Linknya ada di bawah video ini gitu ya. Yang keenam teman-teman, secara bersamaan, di masa yang sama orang-orang Yahudi itu mulai mengumpulkan tradisi-tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun dan sekaligus mereka menafsirkannya dan menafsirkan juga Taurat. Di mana nanti tradisi lisan ini teman-teman, bersamaan dengan tafsiran-tafsiran para rabi Yahudi terhadap Taurat, itu belakangan akhirnya jadilah yang namanya Kitab Talmud. Nah yang ketujuh teman-teman, dari sinilah cikal bakal lahirnya kaum Yahudi Rabbinik. Nah Yahudi Rabbinik ini teman-teman sebutan untuk kaum Yahudi yang umum kita kenal saat ini, di mana mereka beriman pada Kitab Talmud. Sedangkan Yahudi yang menolak Kitab Talmud itu disebut Yahudi Karaid, yang mana mereka itu minoritas saat ini gitu ya. Yang kedelapan teman-teman, dibuatkanlah kalender dan perayaan-perayaan hari raya Yahudi. Dan salah satu hari raya yang baru muncul atau baru dibuat ketika mereka berada di Babilonia atau Persia, itu adalah hari raya Purim. Dan yang kesembilan teman-teman, adanya pembaruan struktur sosial di mana orang Yahudi itu dibagi kepada 3 kategori. Di mana imam besar itu harus dari kalangan keturunan langsung Lewi dari jalur Nabi Harun, yang disebut sebagai Kohen. Hanya yang keturunan Kohen lah yang bisa memberkati umat dan memimpin doa. Kemudian keturunan Lewi selain jalur dari Nabi Harun itu hanya bisa menjadi pelayan di kuil dan sisanya menjadi umat Yahudi pada umumnya. Nah struktur sosial ini itu masih bertahan hingga sekarang. Dan yang ke-10 teman-teman, masuknya pengaruh agama-agama Babilonia dan Persia kuno dalam kitab suci Yahudi atau Bible. Jadi kitab suci Yahudi atau Bible itu bukan hanya kitab Taurat, melainkan juga kitab-kitab tambahan yang ditulis setelah mereka diasingkan ke Babilonia atau Persia yang disebut dengan istilah Nevi'im dan Ketuvim. Nah, elemen-elemen dalam Bible yang dijadikan keyakinan dan dianggap diadaptasi atau diplagiasi dari agama kuno Babilonia dan Persia itu adalah seperti penggambaran malaikat, penggambaran setan, konsep surga, konsep neraka dalam Bible, penghakiman dan sosok penebus.
Dan yang mengklaim seperti ini teman-teman itu adalah mereka rata-rata dari kalangan sejarawan agama seperti itu ya. Seperti Boset, Neusner, Gelemin, Gunoli, Hinels, Hutgard, Kitagawa, Shaket, dan yang paling populer adalah Mary Boyce. Boyce ini teman-teman dikenal sebagai peneliti dan pakar agama kuno Persia yakni Zoroaster. Dan dia dalam bukunya secara gamblang menyimpulkan bahwa banyak aspek dan elemen dari agama Zoroaster yang dijiplak dalam Bible seperti itu. Ya kita nggak perlu mempercayai semua klaim mereka gitu ya, karena yang bagian ini memang kontroversi. Jadi ya buat nambah wawasan aja gitulah. Tapi lebih lanjut terkait aspek apa aja plagiarisme Bible atau hal-hal yang dikopi dari agama Zoroaster dalam Bible itu nggak bisa kita rincikan di sini karena durasi ya. Jadi buat teman-teman yang mau tahu selengkapnya silahkan baca di e-book kita gitu ya. Jadi teman-teman setidaknya 10 elemen inilah yang membentuk identitas agama Yahudi yang kita kenal sekarang. Mulai dari sinagoga, Beit Midrash atau tempat belajar, bahasa Aram, Targum, Taurat baru, Talmud, Yahudi Rabbinik, kalender dan hari raya, struktur sosial dan pengaruh Persia terhadap Bible. Inilah yang menjadi identitas Yahudi modern ini. Dan enggak ini aja teman-teman, karena sejarahnya itu masih panjang. Hingga nanti umat Yahudi menjadi identik dengan pakaian hitam seperti ini gitu ya. Ya itu udah belakangan kali gitu. Nah teman-teman, orang-orang Yahudi ini selama masa pembuangan, mereka itu hidup di kawasan Babilonia yang sekarang ini Irak. Dan di kawasan Persia yang sekarang ini jadi Iran seperti itu. Namun teman-teman, orang Yahudi itu lebih berkembang di bawah kekuasaan Persia karena mereka tidak dikekang seperti kerajaan Babilonia gitu ya. Jadi disimpulkan bahwa agama Yahudi itu lebih berkembang atau agama Yahudi itu identitasnya itu dibuat atau berkembang atau muncul di kawasan Persia, di masa Persia gitu ya. Nah dari sinilah munculnya sebutan bangsa Yahudi dan agama Yahudi. Ini karena pada mulanya mereka itu disebut oleh orang asing atau orang lain atau orang Babilonia atau orang Persia sebagai orang-orang dari kerajaan Yehuda. Yang kemudian disimplifikasi jadi orang Yehudim ya, hingga menjadi bangsa Yahudi seperti itu. Kemudian juga ajaran dan keyakinan mereka kemudian disebut atau dikenal ketika itu sebagai ajaran dan keyakinan dari kaum kerajaan Yehuda, dari warga Yehuda seperti itu. Dan akhirnya umum dikenal pada akhirnya sebagai agama Yahudi. Maka jadilah Yahudi sebagai nama untuk identitas mereka sampai saat ini. Ini juga menegaskan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Musa hingga Nabi Sulaiman itu bukanlah orang Yahudi. Karena identitas Yahudi saat itu belum ada. Jadi kalau ada yang kekeh mengatakan bahwa agamanya mereka itu Yahudi, agamanya Nabi Musa, agamanya Sulaiman, agamanya Abraham bahkan itu Yahudi, maka harus direnungkan bahwa identitas yang kita kenal sebagai Yahudi itu belum ada ketika itu. Tapi ya begitulah gimana proses identitas dan agama Yahudi yang kita kenal sekarang terbentuk. Dan bagaimana hubungannya dengan syariat yang dibawakan oleh Nabi Musa sebelumnya. Tapi kalau teman-teman mau baca lebih detail mengenai topik ini, khususnya yang poin ke-10 seperti tadi, silahkan download ebook kita, ebook yang premium ini. Linknya dapat teman-teman klik di kolom deskripsi video maupun kolom komentar semat di bawah video ini, atau kartu yang ada di sebelah kiri teman-teman ini. Karena semua yang kita bahas ini baru kulitnya dan lengkapnya ada di ebooknya yang bisa teman-teman download gitu ya. Nah, share video ini jika sekiranya perlu banyak orang tahu dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya dan di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.